Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Sejarah Kebudayaan Islam, yakni Dr. Hasan Mawardi MSI, yang insya Allah rahmati dan diberikan kesehatan selalu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Zara Sabrina Furmusa dari Prodi PAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Ilmi, semester 3 akan membawakan dan menyampaikan PPT tentang peradaban pada masa Kerajaan Turki atau Ottoman. Sekilas tentang Turki Utsmani. Munculnya dinasti Utsmani itu terjadi pada saat dunia Islam mengalami fragmentasi kekuasaan pada periode kedua dari Kerajaan Utsmani yang berkuasa secara meluas di Asia Kecil sejak munculnya pembina dinasti ini, yaitu Ottoman, pada tahun 1306 Masehi. Nah, golongan Ottoman ini mengambil nama mereka dari Utsman I, kemudian pendiri kerajaan ini dan keturunannya berkuasa sampai 1922. Di antara negara Muslim, Turki Utsmani yang dapat mendirikan kerajaan yang paling besar serta paling lama berkuasa. Kemudian, sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah, yang termasuk suku Kai. Ketika bangsa Mongol menyerang umat Islam, pemimpin suku Kai, Sulaiman Shah, mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah barat. Bangsa Mongol itu mulai menyerang dan melakukan wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarazm Shah tahun 1219 hingga 1220 Masehi. Kemudian di sana di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Seljuk yang sedang berperang melawan Bizantium. Pada waktu itu bangsa Seljuk yang serumpun dan seagama dengan orang-orang Turki imigran tadi melihat bahaya bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan kemaharajaan Romawi Timur. Dengan adanya tambahan pasukan baru dari saudara sebangsanya itu, pasukan Seljuk menang atas Romawi. Kemudian raja-raja Turki Utsmani, yaitu Sultan Turki Utsmani ini bergelar khalifah sekaligus sultan ya, karena mereka mendapatkan kekuasaan secara turun-menurun, tetapi tidak harus putra pertama yang menjadi pengganti sultan terdahulu. Ada kalanya putra kedua atau putra ketiga dan menggantikan sultan. Sejak zaman Utsmani sehingga Sulaiman yang agung, dapat dikatakan bahwa para sultannya terdiri dari orang-orang yang kuat, dapat mengembangkan kerajaannya hingga ke Eropa dan ke Amerika, di mana Sulaiman yang bergelar juga Al-Qanuni, itulah Turki Utsmani yang mencapai puncak kejayaannya. Setelah masa itu, para sultannya dalam keadaan lemah, ditambah lagi dengan banyaknya serangan balik dari negeri-negeri Eropa yang sudah merasa kuat. Akhirnya para pengusaha Utsman tidak dapat lagi mempertahankan kerajaannya yang luas itu, dan hilanglah kekuasaannya pada tahun 1924 ketika Mustafa Kemal Atatürk menghapuskan kekhalifahan untuk selama-lamanya di muka bumi Turki. Kemudian, periode pertama. Periode ini dimulai dari berdirinya kerajaan ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur. Kemudian sultan-sultannya adalah Utsman I, Orhan, Murad, dan Bayazid I Yildirim. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Utsman mendapatkan kekuasaan setelah meninggalnya Sultan Seljuk Rum dan Ala-ad-Din II. Kerajaannya diperkuat dengan menambah wilayah-wilayah dan dirampasnya dari Bizantium. Kemudian setelah Timur Leng meninggal dunia periode kedua. Nah, periode ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi yang terbesar. Sultan-sultannya adalah Muhammad I, Murad II, Muhammad II Fatih, Bayazid II, Salim I, dan Sulaiman I Qanuni tahun 1405 Masehi.
Kesultanan Mongol ini dipecah dan dibagi-bagi kepada putra-putranya yang satu sama lain saling berselisih. Kondisi ini dimanfaatkan oleh penguasa Turki Utsmani untuk melepaskan diri. Namun pada saat itu terjadi perselisihan antara putra-putri Bayazid, yaitu Muhammad, Isa, dan Sulaiman. Dalam periode ketiga, periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Namun, kemunduran segera terjadi. Nah, dalam masa kemunduran Turki Utsmani telah Sulaiman terdapat beberapa sultan yang berkuasa berturut-turut, yaitu yang sudah tertera dalam PPT ini. Kemudian periode keempat, periode ini ditandai dengan secara berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan para penguasa wilayah. Sultan-sultannya adalah Ahmad III, Muhammad I, Utsman III, Mustafa III, Abdul Hamid, Salim III, Mustafa IV, dan Mahmud II. Selama abad ke-18, tanda-tanda kemunduran kerajaan Turki semakin tampak. Sebab-sebab kemunduran itu terdapat dalam kondisi politik. Dampak masa transisi dari menaklukkan ke masa damai dimanfaatkan oleh kekuatan asing seperti Austria dan Rusia. Kemudian periode kelima ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi. Nah, pada periode ini muncul gerakan pembaruan yang kurang lebih merupakan aplikasi dari Tanzimat. Namun demikian, tantangan Barat terus berlanjut sehingga secara bertahap wilayah Utsmani semakin berkurang. Pada tahun 1865, Turki kehilangan Serbia dan dua kerajaan kecil di Danube. Kemudian peradaban Islam di Turki, sejak masa Utsman bin Ertugrul yang dianggap pembina pertama kerajaan Turki Utsmani dengan nama Imperium Ottoman, timbullah kemajuan dalam berbagai bidang agama Islam. Turki membawa pengaruh cukup baik dalam bidang ekspansi agama Islam ke Eropa. Ada 4 bidang. Yang pertama, bidang pemerintahan dan militer. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bidang kebudayaan. Dan yang keempat, bidang keagamaan. Pemunduran Turki Utsmani. Setelah Sultan Al-Qanuni wafat pada tahun 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemunduran. Akan tetapi, sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Sultan Sulaiman Al-Qanuni diganti oleh Sultan Sulaiman II, dan pertemuan ini terjadi di Selat Ipana, Yunani. Dan banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani itu mengalami kemunduran, antara lain wilayah kekuasaan yang sangat luas, kemudian heterogenis penduduk, dan kelemahan para penguasa. Jadi sepeninggalan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Utsmani diperintahkan oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian, terutama dalam kepemimpinannya. Kemudian saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.